Baik, salam investigasi Channel TV. Pemirsa investigasi Channel TV, kembali lagi investigasi Channel TV hadir dalam tayangan khusus. Kali ini kami akan menyoroti tentang persoalan sampah yang sangat boleh dikatakan salah satu persoalan yang sangat hampir dilupakan. Tapi disebabkan sampah ini banyak ekses yang akan mengakibatkan orang mengalami kerugian baik secara materi maupun jiwa. Sampah ini adalah salah satu kotoran yang sering meresahkan, yang banyak eksesnya mengakibatkan banjir dan beberapa bencana yang selalu melanda disebabkan sampah. Kali ini kami akan mengulas persoalan sampah dan kami saat ini sudah kedatangan tamu narasumber kami. Beliau adalah Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Batang Arau atau Kamda, dan kita akan mengulas secara spesifik. Tapi sebelum kami mengulas secara apple to apple, jangan lupa tekan subscribe investigasi channel dan berikan komentar Anda yang telah kami sediakan. Dan langsung saja kita perkenalkan pada kesempatan sore hari narasumber kita. Beliau adalah Bapak Miko Kamal. Pak, selamat sore Pak Miko. Selamat sore. Pak Miko, Jetar ya. Pak Miko, terima kasih telah menerima kehadiran investigasi channel di kafe Bapak, di kediaman Bapak, dan kita ingin ngobrol lah Pak. Persoalan sampah ini kan sangat meresahkan lah. Artinya banyak orang tidak menyadari gara-gara persoalan sampah ini mengakibatkan dampak yang negatif terhadap kerugian masyarakat itu sendiri. Pak, saat ini kita ingin menyoroti secara spesifik lah tentang keberadaan Batang Arau yang saat ini beberapa hari ini sangat viral dibicarakan. Persoalan yang terjadi sebenarnya itu apa, Pak? Ya, bicara Batang Arau sebetulnya adalah kita bicara satu anugerah yang diberikan oleh Allah yang sangat besar, dan kita masyarakat Kota Padang itu mesti berterima kasih kepada Allah. Jadi ada sungai yang indah yang dekat dari gunung, lalu kemudian ada kota tua, ada pelabuhan, yang itu kalau dikelola dengan baik itu memunculkan atau ada efek ekonomi, kemudian juga ada efek sosial yang bisa diraih oleh masyarakat, baik masyarakat tempatan maupun masyarakat Padang secara keseluruhan. Nah, sekarang itu secara kasat mata ada persoalan di Batang Arau itu. Yang pertama adalah persoalan kualitas airnya sangat jelek. Keruh gitu, Pak? Keruh, kemudian tercemar oleh mikroplastik. Kemudian yang kedua, semua ragam sampah ada di Batang Arau. Itu. Jadi saya sebutnya Batang Arau itu sudah menjadi tong sampah besar gitu. Gitu. Sebutlah mau sampah apa aja. Ada kasur, ada sofa, ada popok bayi atau popok orang tua, ada sampah plastik, ada sampah makanan, ada sampah kayu, ranting dan segala macamnya. Dan itu yang terjadi di Batang Arau itu sekarang. Nah, ini mesti dicarikan solusinya gitu. Solusinya, jalan keluarnya gitu. Bagaimana Batang Arau dibersihkan menjadi destinasi yang nyaman, yang bisa dinikmati oleh semua orang. Kalau dinikmati oleh semua orang, orang akan datang berduyun-duyun ke Padang, dan itu ada positif impact ekonomi yang akan diraih oleh masyarakat Batang Arau, terutama kemudian juga masyarakat Kota Padang secara umum. Pak, awalnya ini kan Batang Arau ini bagaimana? Artinya memang ini kan terpelihara, maksudnya terpelihara itu ya, artinya kebersihan apanya itu dijaga. Ini disebabkan apa, Pak? Apa kesadaran masyarakatnya itu? Macam-macam sih ya. Jadi kalau bicara sampah secara umum sebetulnya kita bicara 3 hal ya. Yang pertama adalah soal fasilitas atau termasuk juga di situ manajemen persampahan. Yang kedua adalah soal penegakan hukum. Yang ketiga adalah soal perilaku masyarakatnya. Dan kita tiga-tiganya itu bermasalah. Soal fasilitas misalnya. Kalau di Batang Arau itu ternyata sepanjang Batang Arau itu hanya ada 1 kontainer yang itu disebut dengan TPS, tempat pembuangan sementara. Dan masyarakat banyak tinggal di situ. Jadi Herman bisa bayangkan kalau TPS hanya 1 dan jaraknya jauh, masyarakat akan berpikir secara sederhana, ya udah kalau jauh-jauh ke situ makan waktu, dan repot, dan mereka kemudian pakai jalan pintas. Jalan pintasnya apa? Buang sampah ke
ke sungai. Gitu. Jadi Iya, fasilitas. fasilitas. Yang kedua adalah soal penegakan hukum. Nah, soal penegakan hukum ini kan soal yang dari dulu berulang-ulang terus ya. Kita tidak pernah serius menegakkan hukum. Padahal membersihkan sungai itu bagian dari pembangunan peradaban. Peradaban itu ya. Nah, jadi di mana-mana pun di negara dunia itu tidak ada ceritanya membangun peradaban itu kalau hukum tidak ditegakkan secara benar. Gitu. Ditegakkan secara tegas, secara benar dan konsisten. Konsisten ya. Jadi kalau hukum, saya sebut konsistensi berhukum. Ya. Kalau konsistensi berhukum sudah dijalankan, maka orang takut dan dengan sendirinya peradaban masyarakat akan terbentuk. Benar. Nah, kemudian perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat itu dibentuk oleh penegakan hukum dan fasilitas juga. Jadi jangan berharap perilaku masyarakatnya akan berubah baik kalau penegakan hukumnya nggak benar. Kendor gitu artinya. Nggak konsisten, nggak kendor gitu. Jadi ada tiga faktor. Tiga itu di kita bermasalah. Dan merubah perilaku masyarakat itu mestinya dari dua hal itu mulai dibangun. Fasilitasnya lengkap, manajemennya bagus ya, manajemen persampahannya bagus. Kemudian penegakan hukumnya juga jalan sebagaimana mestinya begitu. Orang akan takut kalau beberapa kali ada orang buang sampah sembarangan, buang sampah ke sungai lalu kemudian dihukum, hukumannya berat. Tidak seperti selama ini hukum 50.000, 100.000. Padahal undang-undang perdanya menyatakan itu bisa dihukum paling lama 3 bulan penjara dan paling tinggi 5 juta. Artinya 4.900.000 masih bisa dibayar, diterapkan. Diterapkan ya. Tapi kenapa 50.000? Ya, kenapa misalnya jangan bicara 4.900.000 lah, 1 juta aja masyarakat yang buang sampah sembarangan itu dan itu dilakukan berulang-ulang secara konsisten dan itu dipublikasikan, orang akan takut. Kalau orang sudah takut, dia menjadi kabar buruk, ya, menjadi kabar yang menakutkan kepada masyarakat lainnya, dan itu membuat atau mendorong masyarakat lainnya itu tidak melakukan hal yang sama. Nah, itu yang harusnya dilakukan. Ya, artinya gini, sejauh ini Perda itu kan sudah mengatur undang-undang tentang bagaimana pembuangan sampah itu. Artinya sejauh ini peraturan itu tetap berjalan atau tidak gitu, Pak? Jadi bicara hukum itu kita bicara 3 hal. Ya. Satu, bicara tentang substansi hukumnya. Substansi hukumnya itu di Perda itu sudah ada diatur di situ bahwa setiap barang siapa yang membuang sampah secara sembarangan atau tidak pada tempatnya, maka dapat dihukum maksimal 3 bulan penjara atau denda paling banyak 5 juta rupiah. Itu kan substansinya ya. Tapi substansi itu kan dia benda mati. Hukum itu benda mati kan. Iya. Siapa yang menggerakkan? Menggerakkan penegak hukum. Penegak hukumnya siapa? Penegak hukum di daerah itu adalah Satpol PP. Jadi sebaik apapun substansi hukum yang dibuat, kalau tidak ditegakkan oleh Satpol PP, dia kan tidak ada artinya. Gitu. Jadi dia akan menjadi di hukum itu namanya sleeping law, hukum yang tidur. Nah, dan menurut saya Perda tentang pengolahan sampah yang memberikan ancaman hukuman yang tinggi itu sudah menjadi sleeping law, sudah menjadi hukum yang tidur. Karena tidak pernah ditegakkan secara benar. Nah, itu yang menurut saya salah satunya dari sisi hukum itu yang harus dilakukan. Artinya kalau itu dari hukum lah. Artinya kalau Pak Miko melihat kesadaran masyarakat Indonesia lah ya, pada umumnya. Bagaimana Pak Miko kalau menilai? Karena gini, bentar Pak Miko. Karena kan kalau belajar dari pengalaman Pak Miko lama juga di Australia. Bagaimana sih pola hidup, gaya hidup, pola hidup masyarakat luar tuh dengan kita itu gimana Pak Miko? Ya, kesadaran kita sangat rendah. Buang sampah sembarangan biasa. Mobilnya bagus, bisa Pajero, bisa Fortuner, tapi tiba-tiba ada sampah yang terbang dari mobil bagusnya itu. Dan itu mengapa itu bisa terjadi? Ya, kalau saya bilang ada 2 hal. Satu, penegakan hukum yang saya sebut tadi. Yang kedua adalah pendidikan dasar kita yang lemah. Kan pendidikan dasar kita tidak mendesain manusia Indonesia ini menjadi manusia yang tidak buang sampah sembarangan. Kan pendidikan kita itu dalam prakteknya itu hanya mendorong anak-anak pintar belajar matematik, pintar kimia, pintar fisika, tapi tidak mendorong
orang atau masuk manusia Indonesia itu menjadi manusia Indonesia yang tertib, ya. bisa antri, Ya. bisa buang sampah pada tempatnya, tidak buang sampah sembarangan, gitu, membuli orang lain. Iya. Nah, jadi satu penegakan hukum, atau saya terbalik, yang satu adalah jangka panjang sistem pendidikan kita, pola pendidikan dasar kita mesti diubah, harus berorientasi kepada pembentukan, saya sebut, yang kita sebut itu pembangunan jiwa. Ya. Yang kedua, secara jangka pendek dan menengah itu hukum harus ditegakkan secara benar, secara konsisten atau konsistensi berhukum. Gitu ya. Jadi artinya kalau kita melihat ya, misalnya kita kembali ke topik lagi masalah Batang Aro itu kan salah satu aset ya yang ada di Kota Padang. Kalau memang betul-betul sama-sama kita jaga, itu akan menjadi satu sentral transportasi di situ untuk bisa objek pariwisata. Sejauh ini Pak Miko, dengan adanya begitu sampah menumpuk yang banyak di sana, dampaknya apa Pak Miko yang bisa dirasakan? Iya, dampaknya itu orang datang. Jadi Batang Aro itu kalau di foto-foto di Google itu kan cantik. Iya, cantik, indah, benar. Tapi begitu orang datang, orang kecewa. Iya. Orang kecewa. Artinya orang nggak mau datang, nggak ada lagi repeat order. Iya. Orang nggak mau datang berulang. Dan malah bukannya promosi yang didapatkan oleh Batang Aro, tetapi justru demosi. Orang akan bilang, Batang Aro itu cantik di Google aja gitu. Tidak sesuai dengan kenyataannya gitu. Jadi besok mereka nggak datang lagi, malah mereka bilang, nggak usah datang ke Batang Aro gitu. Nah, kalau orang nggak mau datang ke Batang Aro, itu kan kerugian bagi masyarakat Batang Aro dan Padang. Iya, benar. Masyarakat Batang Aro dengan, kalau saya bayangkan, kalau orang datang ke Batang Aro itu berulang-ulang, ya, masyarakat di situ bisa mengelola sampan-sampan, ya, bot-bot kecil untuk berkeliling-keliling Batang Aro gitu ya, dan itu bisa jual tiket gitu kan. Orang bisa jual souvenir di situ. Benar. Makanan kulinernya bisa menggeliat gitu kan. Dan kalau itu yang terjadi, ya kan, Kota Padang secara umum akan kemasukan devisa. Iya, benar. Itu pasti. Ya kan, orang datang ke sini pasti orang nginap kan, belanja, nginap. Iya, itu pasti. Ya. Dan tidak hanya masyarakat Batang Aro. Dia ada toko oleh-oleh akan kebanjiran pengunjung, hotel akan kebanjiran pengunjung, restoran-restoran akan kebanjiran pengunjung. Itu yang mesti, menurut saya itu yang mesti dipikirkan dan harus serius ya untuk membangun Batang Aro itu. Artinya Batang Aro ini sempat jaya juga Pak Miko. Artinya di 5 tahun yang lalu itu pernah sempat jadi sempat viral juga, jadi objek wisata yang sangat membuming di Indonesia gitu. Batang Aro itu bagusnya waktu zaman Belanda ya. Belanda itu memang itu sudah mendesain Batang Aro itu jadi pelabuhan ya. Tempat Nah, transportasi lah di situ, laut, air. Ada hasil bumi Sumatera Barat dia bawa lewat Batang Aro gitu. Makanya di Batang Aro di pelabuhan itu kan, sampai ke pelabuhan itu ada rel kereta api dulu kan. Yang dihubungkan dari stasiun Pulau Air ke pelabuhan. Nah, sekarang kan nggak ada lagi rel kereta apinya itu. Dan kalau kita baca-baca ceritanya itu, ya Batang Aro pada waktu itu berjaya sih gitu kan. Tapi sekarang sudah beberapa puluh tahun ini Batang Aro itu tidak terkelola dengan baik. Padahal itu adalah aset yang luar biasa. Dan kalau sekali lagi saya bilang, kalau dari sisi agamanya itu, jika Allah menganugerahkan sesuatu yang baik dan Anda tidak kelola itu, maka mungkin saja Anda terkategori sebagai orang yang kufur nikmat. Jadi kalau dia jadi pemimpin, bisa jadi menjadi pemimpin yang kufur nikmat. Karena dia tak kelola yang diberikan anugerah yang diberikan Allah itu secara maksimal. Padahal modal sudah ada, tinggal mengelola. Ya, dengan segala macam upaya mestinya pemerintah terutama. Mengapa saya sebut pemerintah akan punya kewenangan. Dan pemerintah banyak. Pemerintah di situ itu ada BWS-nya, Balai Wilayah Sungai. Ada DLH-nya, DLH apa yang mereka mau lakukan. Ada Satpol PP-nya, itu kan semua pemerintah tuh kan. Perangkat ada Pelindo juga di situ. Pelindo itu yang mengelola pelabuhan gitu kan. Dan semuanya harus bertanggung jawab secara bersama-sama, bergandengan tangan untuk mengelola atau menyelamatkan Batang Aro ke depan itu. Nah, kami koalisi masyarakat ini berkumpul
lalu kemudian sepakat ada 19 pada waktu itu, sekarang sudah menjadi 22 lembaga, merasakan keprihatinan yang sama. Dan kita sepakat untuk bersama-sama ikut serta membantu dan melakukan sesuatu apa yang bisa kami lakukan, dan itu masuk di akal. Ini kita masyarakat nih, kan masyarakat yang gabung dalam koalisi itu tidak bisa melakukan semuanya. Misalnya pengerukan, tidak mungkin kita keruk dengan tangan kita sendiri kan. Itu ada BWS di situ, Badan Wilayah Sungai 5, BWS 5. Dan dia punya kewenangan sudah punya tanggung jawab, dan harus melakukan tanggung jawab itu. Nah, oleh karena itu kita di koalisi itu sudah sepakat, yang tidak bisa kita lakukan itu kita dorong siapa yang bertanggung jawab dan berwenang melakukan itu. Kalau dia nggak lakukan itu, kita akan action. Bisa jadi kita gugat secara class action, kita gugat secara hukum. Karena apa? Karena mereka tidak melakukan kewenangan, sementara pada sisi yang lain rakyat punya hak untuk mendapatkan sungai yang baik, lingkungan yang sehat. Ya, kalau sekarang kan nggak sehat. Nah, oleh karena itu ada legal standing untuk bisa mengajukan itu. Artinya gini Pak Miko, artinya kalau melihat kondisi saat ini sangat memprihatinkan lah ya, kondisi Sungai Batang Aro itu. Artinya secara kedalaman dia sudah dangkal atau gimana Pak Miko? Artinya sudah nggak sesuai lagi lah Pak? Iya, dia ada dua tuh. Satu ada sedimen ya. Ada sedimen yang sudah dangkal, sudah naik ke atas. Ya, itu dia. Ujungnya sungainya di dangkal. Yang kedua sampah yang berserakan di permukaan. Ada 3 berarti. Yang ketiga adalah kualitas airnya yang sudah nggak bagus lagi. Ditemukan mikroplastik dari situ yang membahayakan kesehatan masyarakat. Dan itu kan dengan sendirinya hak rakyat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik menjadi tidak terperhatikan. Dan disitulah hak rakyat untuk bisa, kalau dari sisi hukumnya ya, kalau saya bicara dari sisi hukumnya, rakyat punya hak untuk mengajukan gugatan, untuk menuntut pemerintah, siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan garansi, memberikan lingkungan yang nyaman, memberikan sungai yang bagus, yang baik kepada rakyatnya, dan sekali lagi itu adalah hak rakyat. Dan itu bisa dilakukan. Tapi mudah-mudahan tidak sampai ke situ ya. Sampai kita bentuk koalisi, lalu kemudian semua pihak bergerak ke situ dengan tujuan yang sama, tidak perlu gugatan, class action, tidak perlu alhamdulillah gitu. Tapi kalau dia mandek, tidak melakukan sesuatu, ya kalau kita harus lakukan itu, kita lakukan. Artinya apa yang kita sampaikan ini, apa yang kita bicarakan mampu diakomodir lah gitu ya. Mampu diakomodir dengan pemerintah setempat tuh. Sejauh ini Pak Miko, kalau kita melihat begitu persoalan masalah sungai ini kan, sampah begitu yang sangat pelik memang. Harusnya kita tinggal di daerah yang boleh dikatakan rentan banjir Pak Miko. Padahal ini kan kalau hujan 1 hari aja sudah kita banjir, terkadang sampai memakan korban jiwa. Dan ini kan beberapa kali sering terjadi, bolak-balik sering kalau hujan banjir. Itu tadi karena air tidak bisa mengalir secara ke laut itu. Ini persoalan ini belum mampu terjawab. Ini persoalan apa Pak Miko? Ya, salah satunya itu ya karena drainase kita, bandar-bandar kita ditumpuki sampah dan sedimen. Dan itu kalau sampah kan ya berhubungan dengan perilaku lagi, masyarakat buang sampah sembarangan. Dan bisa jadi juga drainase kita tidak terhubung satu sama lainnya. Jadi kalau tidak terhubung satu sama lainnya, ketika hujan datang dia stuck di situ dan menguap ke atas kan, meluap ke atas. Dan itu menimbulkan banjir gitu. Nah, padahal idealnya kan semua drainase yang ada di kota terhubung satu sama lain. Ketika hujan dia buang ke laut. Ya kan? Nah, apalagi kita di pinggir laut. Nah, itu tidak terjadi, makanya ada banjir di mana-mana. Di mana-mana gitu ya. Jadi penyebabnya, kalau itu pertanyaannya, satu adalah drainase yang tidak lancar, yang tidak ketemu, tidak menyatu satu sama lain. Yang kedua, karena memang sedimennya sudah tinggi, karena orang penyebabnya juga bisa buang sampah sembarangan. Kita lihatlah bandar-bandar kita itu kan banyak sampah-sampah plastik, sampah apa gitu kan, numpuk di situ. Itu yang mengakibatkan terkadang kalau kita capek kan, kita hujan 3 jam aja sudah banjir di mana-mana. Hujan 2 jam aja udah banjir di mana-mana. Ini artinya
persoalan klasik yang sampai saat ini pun ya kita bukan apalah, pemerintah juga artinya yang disampaikan Pak Miko tadi, bagaimana cara mengatasi dan tanggap terhadap kondisi saat ini gitu Pak Miko. Iya, ya harus ada perencanaan yang matang oleh pemerintah gitu kan, karena kan memang pemerintah yang punya, jadi wewenang ya. Ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu kan kita rakyat ini memberikan amanah kepada pemerintah, memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk mengelola daerah ini. Daerah ya. Ya kan. Dan amanah yang kita berikan itu kan bukan amanah kosong yang kita berikan. Artinya kita berikan tugas, enggak. Bukan tugas saja yang kita berikan, kita juga berikan uang kan. Lewat apa? Lewat pajak, lewat retribusi kan. Macam-macam. Itu kan rakyat memberikan uang. Dan oleh karena itu amanah diberikan, uang diberikan, mereka harus kelola dengan baik dong. Dan kita rakyat berhak menuntut itu semuanya supaya mereka bekerja sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya dia gitu. Jadi kalau melihat persoalan sampah tadi Pak Miko, yang masalah Batang Arau itu lah, artinya ini kan sudah sampai Pak Miko ya sebagai aktivis lah, artinya koordinator ini bagaimana menyelamatkan agar sungai-sungai yang ada di Padang ini tetap steril, tetap bisa jadi transportasi laut, transportasi penghubung lah artinya kan. Dan situ kan banyak sektor yang harus dihidupin selain nelayan, tapi efeknya saat ini artinya action dari pemerintah untuk menerapkan hukum undang-undang yang berlaku. Undang-undang berlaku itu sejauh ini Pak Miko, apa yang Pak Miko harapkan lah dari pemerintah untuk melakukan tindakan ini? Ya kalau yang berhubungan dengan sampah itu ada pilihan, memang harus penegakan perdanya itu. Perda nomor 21 tahun 2011 kalau benar. Tentang pengolahan sampah gitu ya. Itu harus ditegakkan benar-benar. Tidak ada pilihan lain. Negara-negara manapun, kota-kota manapun di dunia yang menjadi kota-kota terbaik itu bersih. Mengapa dia bisa jadi bersih, jadi tertib? Karena penegakan hukumnya benar. Akan menjadi cerita-cerita yang berantai, yang diceritakan oleh bapak kepada anaknya, nenek kepada cucunya, dan itu melekat di kepala generasi-generasi selanjutnya bahwa kalau dia buang sampah sembarangan, dia akan dihukum, dan ini sudah ada buktinya begitu. Itu cerita-cerita itu. Nah sekarang kan itu yang tidak ada yang mau diceritakan, ya kan? Jadi kalau Herman pergi ke Singapura misalnya, Singapura itu kan tertib sekali, bersih. Itu mengapa itu bisa terjadi? Karena memang polisi Singapura menjalankan hukumnya dengan benar secara konsisten. Nah jadi misalnya tidak boleh minum di atas kereta api. Jika ada yang minum di atas kereta api, dapat oleh polisi, kemudian dihukum. Ya, dia atau orang lain akan bercerita. Nah, dia akan bilang, cucu itu tahun itu nenek melihat bahwa ada orang yang minum di atas kereta api, kemudian dia dihukum. Jadi pesan berantai ya? Jadi pesan berantai. Dan makanya orang Singapura dari generasi-generasi itu dia takut buang sampah sembarangan, karena sudah ada success story-nya, sudah ada cerita yang disampaikan gitu kan. Kalau kita cerita apa yang mau kita sampaikan coba? Karena memang penegakan hukum tidak dilakukan secara benar. Jadi membangun ini kan bagian dari membangun peradaban. Benar. Kebersihan itu membangun peradaban. Tidak ada ceritanya membangun peradaban itu kalau tidak dengan hunusan pedang. Hunusan pedang itu maksudnya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum. Tidak ada. Di samping memperbaiki pendidikan dasar kita. Penegakan hukum itu penting. Tidak boleh main-main dengan hukum. Jadi siapa yang salah mesti dihukum. Dan itu menjadi kabar pertakut dan menjadi cerita-cerita berantai tadi itu. Ya, kalau sekarang ya begini-begini terus kan. Tidak ada penegakan hukum yang benar. Orang tidak takut. Lihat aja ke pasar itu sampah berterakan di mana-mana. Buang aja. Apa? Tidak takut. Tidak ada ini dia. Kenapa? Karena dibuang juga nggak ada yang hukum. Tidak ada orang yang memata-matai. Kemudian kalau dia membuang sampah sembarang itu kemudian ditarik oleh Satpol PP, udah langsung dihukum. Enggak kan? Karena actionnya itu nggak ada ya. Kan? Penegakan hukumnya itu nggak benar. Nggak serius melakukan penegakan.
Oke Pak Miko, kita apalah historis sedikit ya. Pak Miko, kita mau tanya juga lah secara personal ini ya. Artinya kenapa Pak Miko itu sangat peduli kali? Artinya ini kan sampah sebenarnya bukan tanggung jawab Pak Miko saja. Artinya kenapa Pak Miko itu gencar sekali untuk masalah sampah ini? Apa yang memotivasi Pak Miko itu begitu orang itu harus taat lah dengan kebersihan agar sampah itu jangan dibuang sembarangan? Apa yang memotivasi itu Pak Miko? Saya menginginkan sebuah komunitas yang bisa hidup bersih, teratur gitu ya, dan kita bisa hidup dengan nyaman pada ujungnya gitu ya. Kan kalau kita bicara kehidupan itu ujung-ujungnya kenyamanan ya. Iya, pasti. Kenyamanan. Pasti. Nah, ya kalau nggak nyaman gimana gitu, sundek terus kita kan, marah gitu. Marah, ya. Nah, oleh karena itu sebagai bagian dari warga kota, saya punya keinginan kuat. Ya, saya senang kalau Kota Padang ini warganya bisa hidup dengan nyaman. Ya. Orang tidak buang sampah sembarangan. Orang bisa antri di tempat umum. Ya. Orang tidak membuli satu sama lainnya, gitu ya. Karena apa? Karena itu kan sudah diajarkan sebetulnya dalam agama kita. Ya kan? Mengapa orang yang dalam agamanya itu tidak diajarkan, lalu kemudian dia mempraktekkan? Ya, saya lebih kurang 5 tahun di Australia, saya merasakan betul orang sebagian besar tidak beragama di situ, tapi dia menjalankan prinsip-prinsip agama kita gitu. Mengapa itu bisa terjadi? Padahal dari sisi prinsip-prinsip dasarnya kita punya. Ya, mereka tidak punya itu. Tapi mereka jalankan. Malu kita kan. Dan itu tanggung jawab kita semua. Sebenarnya tanggung jawab kita semua. Ya. Dan yang lebih besar lagi tanggung jawabnya itu ada di pemerintah sebetulnya. Tapi ya oke lah, kalau pemerintah tidak jalankan, apakah kita diam juga? Saya tidak mau masuk sebagai kategori orang yang diam ketika pemerintah tidak menjalankan pekerjaan mereka secara benar gitu. Ya, paling enggak kan semua kita ini kan nanti diminta bertanggung jawab. Benar. Ya kan, nanti kalau saya sudah tidak ada lagi, meninggal, nanti ditanya apa yang kamu lakukan di dunia gitu. Paling tidak saya sudah lepas tanggung jawab sebagai rakyat. Saya sudah bicara kemana-mana, ya harus bersekolah dengan baik, jangan buang sampah sembarangan dengan kapasitas yang ada di saya gitu. Kan semua kita mempertanggungjawabkan apa yang kita buat, dan kita sudah maksimal atau belum melakukan sesuatu. Sebagai rakyat, inilah yang bisa saya lakukan gitu kan. Nanti pemerintah yang punya kewenangan, mestinya dilakukan kewenangan dengan kewenangan itu, dia bisa melakukan hal yang lebih besar gitu. Oke Pak Miko, kita secara belajar kita menilai secara komprehensif lah. Artinya dulu ya, artinya Padang ini kan salah satu dikenal kota terbersih di Indonesia ya. Menurut Pak Miko lah, dewasa ini Pak Miko, artinya kita kan mengalami degradasi ya. Artinya dulu berapa kali kita dapatkan penghargaan Adipura, dan tonton ini udah hampir hilang tuh Pak Miko. Itu apa yang membuat kita sudah tidak lagi menjadikan satu kebanggaan sebagai orang Minang, sebagai Padang, kota terbersih ini sudah diabaikan gitu Pak Miko? Aduh. Ya balik lagi, kalau saya baca sejarahnya itu ya, dulu ada namanya wali kota Pak Sahrul ya. Sahrul Ujud ya. Itu ada cerita-cerita. Jadi ada cerita lah, bukan cerita-cerita. Ya. Pak Sahrul dengan mobil dinasnya. Dia jalan di jalan raya. Kemudian ada mobil di depannya. Dia buang sampah mobil itu. Kemudian mobilnya itu disalip oleh sopirnya Pak Sahrul. Dia stop, kemudian berhenti, dan Pak Sahrul suruh orang yang buang sampah itu ambil sampahnya dan disuruh diantarkan ke tempat pembuangan akhir. Maknanya apa? Maknanya itu sebetulnya adalah penegakan hukum. Jadi ketika ada orang melakukan kesalahan, lalu dia dihukum, dan sekali lagi itu menjadi cerita-cerita berantai gitu. Nah, orang jadi takut. Nah, sayangnya kan ketika Pak Sahrul tidak lagi menjabat, tradisi itu tidak diteruskan gitu ya. Jadi harusnya cerita success story itu diteruskan oleh pemimpin-pemimpin setelahnya. Jadi balik lagi, soalnya adalah soal penegakan hukum. Kita tidak serius menegakkan hukum. Ya, makanya kita amburadul. PKL berjualan di atas trotoar, ya, orang buang sampah sembarangan,
tidak bisa antri. Jadi itu terjadi karena pemerintah tidak serius melakukan penegakan hukum. Jadi ini memang dibutuhkan pemimpin yang mau Strangle gitu. iya, yang mau tegas menegakkan hukum, dan itu dilakukan secara konsisten, secara berkelanjutan. Nah, kalau itu dia jadi kabar bertakut dan orang akan perilakunya itu, atau dalam bahasa saya jiwanya itu menjadi terbangun karena penegakan hukum yang konsisten tadi. Kalau tidak, ya jangan bermimpilah kita mendapati kota yang bersih, kota yang nyaman, gitu ya, kota yang orang-orangnya ramah, tidak buang sampah sembarangan, menghormati orang lain. Tapi yang gini juga Pak Miko, artinya Padang ini kan kalau di Indonesia dikenal lah kita sebagai kota pariwisata, karena itu yang bisa kita jual ya kan. Karena Padang ini dikenal di Indonesia itu pariwisata, kulinernya itu yang bisa dijual kalau di Padang ini artinya. Sejauh ini kita juga pernah artinya booming ya, Padang jadi kunjungan wisatawan. Kita agak melebar sedikit lah. Tapi akhir-akhir ini kita kunjungan wisatawan ya sebelum pasca pandemi pun juga gratis. Karena kita juga pernah ngobrol dengan dinas pariwisata. Begitu turun gratis, karena kita tahu sendiri APBD terbesar dari Kota Padang juga dari sektor pariwisata. Melihat ini bagaimana Pak Miko? Iya, jadi memang salah satu fokus pembangunan di Sumbar itu, termasuk Padang, sebenarnya pariwisata. Iya, itu. Nah, di situ ada devisa paling besar. Iya, itu yang paling besar. Dan kita punya alam yang indah. Tapi kan itu tidak cukup kalau alam itu tidak dipelihara dengan baik. Iya, iya. Batang Arau itu kan alam. Benar. Kalau tidak dipelihara dengan baik, maka orang tidak akan datang, gitu ya. Air manis, ya, batu maling kundang, gitu ya. Sekarang kan tidak terkelola dengan baik, padahal indah betul. Iya, iya. Jadi sekali lagi orang datang cuma sekali, kemudian besok nggak mau datang lagi, gitu. Dan kalau begitu kan sulit untuk mencapai target PAD. PAD ya, betul. Sulit kan. Iya, iya. Nah, jadi memang kalau mau serius di pariwisata, kita harus siap dulu. Siap dulu dengan destinasi, siap dulu dengan bagaimana orangnya mau menerima kehadiran orang lain, ya. Yang paling penting itu adalah soal kebersihan. Kebersihan tadi. Ya, sekali lagi kalau tidak bersih orang tidak akan mau datang. Kalaupun datang sekali datang, udah besok nggak datang lagi. Ya. Oke Pak Miko, closing statement lah, apa yang bisa Pak Miko sampaikan ke publik ya, artinya agar kiranya kita kembali tadi masalah topik persoalan Sungai Batang Arau itu, agar kiranya apa yang disampaikan Pak Miko ini mampu dieksekusi dan mampu direalisasi di tengah-tengah masyarakat. Silakan Pak Miko. Ya, semua kelompok-kelompok masyarakat ya, kita harus bergandengan tangan untuk menyelamatkan Batang Arau, untuk membuat Batang Arau ini menjadi destinasi yang baik, yang menarik orang untuk datang. Lalu kemudian pemerintah juga harus menjalankan peran mereka dengan maksimal. Jadi ada balai sungai, ada Pelindo, ada Satpol PP, ada Dinas Lingkungan Hidup, harus betul-betul serius untuk menjalankan pekerjaannya. Dan kalau itu dilakukan, insya Allah Batang Arau akan jadi lebih baik dari yang ada sekarang. Oke Pak Miko, terima kasih atas bincang-bincang sorenya di kehadiran di Investigasi Channel untuk liputan khusus tentang persoalan sampah yang melanda di Sungai Batang Arau. Pemirsa Investigasi Channel, demikianlah obrolan kami dengan Bapak Miko Kamal, Koordinator Koalisi Masyarakat Peduli Batang Arau ataupun KAMRA, yang telah memaparkan bahwasannya ini butuh dukungan semua pihak agar kiranya Batang Arau itu kembali menjadi objek wisata yang mampu mengundang pariwisata ke Batang Arau dan mampu menjadi destinasi wisata tingkat nasional. Baik pemirsa Investigasi Channel, kita kembali lagi ke studio dan kita akan kembali pada liputan lainnya. Dan